Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa belajar bersama. Jadi sekali lagi, Ananda yang belum mengenal Ibu, perkenalkan Ibu namanya Dita Erliana Arta yang mengajarkan mata pelajaran IPA dan Prakarya. Kalau di kelas 7A, Ibu mengajar dua ya, IPA dengan Prakarya. Alhamdulillah ya, semoga Ananda semua dalam keadaan sehat, terus tetap ada di rumah, nggak usah jalan-jalan keluar kalau memang tidak penting, ya. Jadi hari ini tuh kita akan mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kalau berbicara ciri-ciri makhluk hidup, tentu Ananda pasti sudah tahu ya bahwa kenapa sesuatu dikatakan makhluk hidup? Karena yang pertama itu dia punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh benda mati, yaitu bernafas. Oke, apalagi kira-kira? Bergerak. Ya, betul. Baik, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar apa sih namanya? Eh, ikan dengan terumbu karang. Nah, ini kalau kita lihatnya terumbu karang ini adalah batu-batu ya. Pertanyaannya kemudian apakah dia ini termasuk makhluk hidup? Jadi itu yang perlu Anandaku semua perhatikan. Nah, apa ciri-ciri sehingga dia disebut makhluk hidup? Oh iya, batu karang. Dia kelihatannya tidak bergerak, tidak bernafas. Masa dia bernafas? Oke, jadi ciri-ciri makhluk hidup. Kalau ikan sudah jelas ya, nggak perlu dibahas. Karena memang ikan sudah pasti makhluk hidup. Karena dia punya ada 8, ya 8 ciri-ciri dari makhluk hidup. Kita lihat satu-satu. Oke, yang pertama bernafas atau orang bilang iritabilitas, yaitu kemampuan untuk menghirup oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Nah, kalau ingat pada makhluk hidup itu ada 4 ya, manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Nah, kalau pada manusia dan hewan, biasanya kita tuh bernafas menggunakan paru-paru. Kalau pada ikan, untuk beberapa jenis hewan yang hidup di air, itu menggunakan insang. Kalau untuk beberapa jenis hewan yang hidup di udara, maksudnya ya, itu menggunakan nah, seperti burung. Kemudian, nah ini contoh lainnya. Jadi ini sangat berhubungan ya. Kenapa dikatakan mampu bernafas? Karena berhubungan dengan organ. Jadi ada memang alat yang digunakan oleh manusia untuk melakukan proses bernafas. Nah, yang kedua adalah bergerak. Namanya bergerak berarti melakukan perpindahan tempat. Nah, kalau pada manusia jelas dan beberapa jenis hewan tergantung ya, tergantung dari jenis hewannya. Kalau ini kaki, ini sayap, ini juga kaki, tapi ada 4, sementara yang ini dengan sirip. Ya. Nah, kalau tumbuhan, nah ini sedikit spesifik. Kalau tumbuhan itu kelihatan dia tidak bergerak, padahal sebenarnya bergerak. Apanya? Ini. Apa ini? Oke, akarnya. Terus batangnya juga. Bagaimana proses pergerakannya? Ah, yang membedakan tumbuhan dengan manusia hewan itu tergantung karena apa? Tergantung dari yang mampu dilihat. Nah, ternyata tanaman itu atau tumbuhan kan dia berada di bawah tanah. Gitu. Jadi memang untuk dilihat akarnya, tahu-taunya sudah sampai di dalam rumah, pecah tehel rumah. Nah, itu berarti akar dari tanaman melakukan proses bergerak. Oke. Nah, yang ketiga bereaksi terhadap rangsangan, artinya kemampuan dia untuk memberikan tanggapan. Ini biasa berhubungan dengan sistem saraf pada manusia. Jadi kalau kita dicubit, pasti rasanya sakit, gitu kan? Kalau kita lagi dikasih jengkel, pasti rasanya mau marah. Kalau kita dalam kondisi tersudutkan, biasanya kita akan takut atau
melakukan sesuatu yang salah. Tapi itu berbeda-beda pada setiap makhluk hidup. Nah, misal pada ini, daun putri malu. Kalau sudah disentuh, jadinya seperti ini. Tidak sama ya. Oke. Kemudian ciri yang keempat, memerlukan makanan. Jadi ada 3 jenis ya. Jadi memerlukan makanan itu ada 2 kategorinya. Ada dikatakan autotrof, ada dikatakan heterotrof ya. Itu autotrof berarti dia mampu membuat makanannya sendiri yang dikenal sebagai produsen. Heterotrof, dia mengambil dari organisme lain yang kita kenal sebagai konsumen. Nah, konsumen ini juga ada 3 modelnya. Ada yang dia memang makan khusus daging, namanya karnivora. Ada yang khusus tanaman, namanya herbivora. Ada yang bisa daging, bisa juga tanaman. Itu omnivora. Contohnya manusia. Nah, kalau autotrof berarti apa? Dia mampu membuat makanannya sendiri. Dan itu banyak pada tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau ditanya kenapa tumbuhan itu punya daun warna hijau. Semerah apapun daun dari sebuah tumbuhan, pasti akan hijau. Karena dia mampu membuat makanannya sendiri dengan proses yang disebut fotosintesis. Nanti kita akan lihat seperti apa itu fotosintesis di materi pelajaran selanjutnya. Selanjutnya ciri kelima, tumbuh dan berkembang. Jadi, kalau ada manusia yang lahir ke dunia, itu dia akan mengalami perkembangan. Lihat. Jadi, dia akan tumbuh, seiring dia tumbuh, dia pun akan berkembang. Ini juga pada hewan, jenisnya kupu-kupu. Dan ini kita kenal dengan nama metamorfosis. Ya, metamorfosis itu ada 2, ada yang sempurna dan yang tidak sempurna ya. Nanti anak-anakku silakan baca sendiri, cari sendiri artikelnya. Oke, yang Ibu mau jelaskan di sini, apa perbedaan antara tumbuh dengan berkembang? Tumbuh itu berarti mengalami pertambahan ukuran, ya, tinggi, berat badan, kalau kayak kita manusia. Terus kalau misalnya dia pada tumbuhan, maka bertambah jumlah daun, ukuran batang membesar, ya, akar juga membesar. Jadi tidak sama. Apa yang maksud perkembangan? Perkembangan artinya proses berfungsinya organ-organ tubuh. Ini perlu anak-anakku tahu. Pada saat misalnya kita ambil contoh manusia, pada saat masih kecil, ya, masih bayi, kita itu belum tahu organ-organ yang sempurna, ya. Kita cuma lahir dengan kondisi yang penting lengkap. Seiring perkembangan, ya, seiring pertumbuhan juga perkembangan terjadi. Jadi kepala yang tadinya agak lembek kalau anak bayi itu pelan-pelan lama-lama menjadi ya keras. Itu karena ada proses perkembangan, kematangan organ-organ pada tubuh makhluk hidup. Pada tumbuhan juga seperti itu, pada hewan juga seperti itu. Oke? Selanjutnya yang keenam, berkembang biak atau reproduksi, artinya kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak keturunan. Kalau ini ya ada 2 secara umum, aseksual atau vegetatif atau secara tidak kawin. Kemudian seksual atau secara generatif, artinya kawin. Kalau pada beberapa hewan dan manusia itu menggunakan sel sperma dan ovum. Kalau dia pada tumbuhan menggunakan benang sari dan putik. Oke. Nah, kalau dia aseksual, macam-macam. Ini salah satu contoh dengan cara tunas. Nah, ini. Ada juga dengan cara membelah diri, ada dengan spora, stek, rizoma, cangkok, sambung, tempel, runduk, dan masih ada yang lain yang mungkin belum disebutkan di sini. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini yang kita kenal dengan istilah rekayasa genetika, ada istilah program bayi tabung ya, dan masih banyak yang lain. Nah, yang berikutnya adalah mampu beradaptasi, yang ketujuh ya.
Nah, ini macam-macam. Artinya makhluk hidup itu akan berupaya bagaimana mempertahankan dirinya di situasi yang sulit sekalipun. Jadi perbedaan makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup itu karena kemampuan beradaptasi. Contoh, ini kaktus. Kenapa sih kaktus harus punya daun seperti duri? Karena ini cara kaktus untuk mampu menyimpan air. Kalau dia mau memperlebar daunnya seperti teratai, maka yang terjadi kaktus bisa mati. Jadi, memudahkan hidupnya untuk dia supaya hidup bisa lebih panjang, maka dia harus beradaptasi dengan membuat model daun seperti duri. Tidak sama dengan teratai, dia harus melebar. Kenapa? Karena dia punya banyak air. Jadi ingat ya, adaptasi itu tergantung dari wilayah tempat tinggal makhluk hidup tersebut. Nah, kalau pada hewan, misalnya pada singa, kenapa sih singa lebih suka sembunyi baru menerkam mangsa? Nah, terus atau kayak ini bunglon, supaya dia aman dari ini dia mengalami yang namanya perubahan warna pada tubuhnya menyesuaikan dengan warna lingkungan. Nah, kalau kita manusia kira-kira bagaimana? Yang hidup di dataran rendah atau pantai dengan yang hidup di gunung, sama atau tidak? Oke, silakan anak-anakku cari sendiri. Yang terakhir, mengeluarkan zat sisa. Nah, ini. Kalau pada manusia, kita kenal alat mengeluarkan zat sisa ini atau kita sebut dengan ekskresi. Jadi dia punya organ namanya anus kalau di manusia dan juga untuk di beberapa hewan. Tapi kalau dia tumbuhan, nah dia biasa melakukan pada daunnya. Oke? Jadi itu tadi ada 8 ciri-ciri makhluk hidup. Kalau anak-anakku membaca buku cetak IPA-nya itu cuma disebutkan 7. Tidak disebutkan di situ kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi kalau kita mau tinjau lebih dalam itu ada 3 jenis, tapi belum di materi sekarang. Oke? Ah, ini silahkan anak-anakku perhatikan. Terus ditentukan apa ciri-ciri makhluk hidup yang terjadi. Nah, kira-kira yang nomor 1, seekor ular yang mengeluarkan bisa. Itu ciri-cirinya tentang apa? Itu kalau dia mengeluarkan bisa, tujuannya untuk apa? Melindungi diri. Kalau berbicara melindungi diri, berarti itu adalah kemampuan dia untuk beradaptasi. Nah, kalau ini telur dierami selama 21 hari, jelas ya, pasti reproduksi. Tumbuhan mampu berfotosintesis. Nah, apa kira-kira tadi? Selanjutnya, nomor 4, akar tumbuhan selalu menuju air. Kira-kira dia melakukan proses apa? Ya, tumbuhan akan mati jika tidak mendapatkan cahaya. Apa ya? Silakan Ananda mencoba untuk berdiskusi sendiri. Oke, jadi kesimpulan kita pada hari ini, ciri-ciri dari makhluk hidup itu kurang lebih ada 8. Di luar dari itu, maka makhluk hidup tersebut dikatakan makhluk hidup yang tidak sempurna. Makanya kalau ada makhluk hidup yang kita lihat tidak punya telinga, oh berarti dia tidak berarti ada salah satu ciri makhluk hidupnya yaitu bereaksi terhadap rangsangannya yang kurang. Karena untuk manusia itu kita punya namanya panca indera, ya. Kulit, mata, hidung, telinga, lidah. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa bereaksi terhadap rangsangan. Telinga untuk suara atau udara, hidung untuk bernafas ya, termasuk udara juga. Jadi bagaimana kita bisa menghirup karbon dioksida, mengeluarkan. Nah, itu karena kita punya alatnya. Namanya disebut dengan organ kalau pada makhluk hidup. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang kedua, mengklasifikasikan benda, Ananda harus perhatikan berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Oke? Nah, jadi terima kasih untuk perhatiannya. Semoga Anandaku bisa memahami. Kalau belum terlalu paham, bisa Anandaku membaca sama atau mengulang kembali video ini. Jadi ingat, belajar itu tidak akan berarti apa-apa sampai terjadi perubahan perilaku. Baik, kita akhiri.
Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mengecek kehadirannya, mengisi kehadiran. Kemudian silakan anakku membaca kembali materinya kalau misalnya ini terlalu berat menurut Ananda. Kemudian jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Oke?